sebagai umat akhir zaman. Berarti kalau begitu Ustaz, tema kita akan membicarakan tentang diri kita sebagai umat Rasulullah, umat akhir zaman. Sebagai landasan dari kajian kita, saya sampaikan satu firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 77. Kalau salah mohon dikoreksi ya Ibu. Landasan dari kajian kita yaitu firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 77. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad bahwa kehidupan dunia ini adalah kecil, singkat, sementara, dan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Itulah firman Allah surat An-Nisa ayat 77 yang jadi landasan dari kajian kita. Kemudian saya sampaikan pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhirah hammah ja'alallahu binahu fi qalbihi wa man kanatid dunya hammah ja'alallahu fitrahu fi qalbihi." Yang artinya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan jadikan hati orang tersebut menjadi kaya. Allah cukupkan kebutuhan hidupnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah dekatkan dunia kepadanya. Tapi sebaliknya, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, kata baginda, siapa orangnya yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka Allah jadikan hatinya menjadi miskin, menjadi fakir. Allah tidak akan mencukupi kebutuhan hidupnya, Allah tidak akan memberikan kemudahan-kemudahan di segala urusannya, dan Allah jauhkan dunia untuknya. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dua landasan tema di kitab kajian kita. Satu firman Allah, satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda-tanda akhir zaman, salah satu ciri-ciri akhir zaman adalah tampak pada perilaku umatnya, tampak pada perilaku manusia. Apa yang tampak dari perilaku manusia akhir zaman? Salah satunya adalah perilakunya buruk dan perilakunya sesat. Ibu, salah satu tanda-tanda akhir zaman terlihat di perilaku manusianya, perilaku umatnya. Apa di antara perilaku umat akhir zaman? Yaitu perilakunya buruk dan sesat.
Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 perilaku buruk umat akhir zaman. Dari sekian banyak perilaku buruk umat akhir zaman, ada 5 yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu. Ada 5 perilaku buruk umat akhir zaman. Apa yang pertama, Ustaz? Yang pertama perilaku buruk umat akhir zaman adalah hubbud dunya wa tarakul akhirah. Hubbud dunya wa tarakul akhirah. Mencintai dunia dengan sepenuhnya tapi meninggalkan urusan akhirat. Cinta dunia sepenuh hatinya tapi meninggalkan urusan akhiratnya, melupakan urusan akhiratnya. Inilah salah satu ciri umat akhir zaman, perilakunya yang buruk. Dunia dicintai, dunia dikagumi, permainannya sangat menyenangkan. Permainan dunia sangat menyenangkan. Tidak ada yang menyenangkan permainan selain dari permainan kehidupan. Bahasa Al-Qur'annya adalah la'ibun wa lahu. Pertunjukannya sangat mengagumkan. Hari-hari kita, waktu kita habis untuk menikmati permainan dunia, pertunjukan dunia habis. Hiburannya menyenangkan, semua yang berkaitan dengan pertunjukan dunia sangat menyenangkan, sangat menggembirakan. Pertanyaannya, emang tidak boleh Ustaz kita menikmati pertunjukan dunia, permainan dunia, keindahan dunia? Emang tidak boleh? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu berlebihan. Ya Bu, mencurahkan segenap waktu kita untuk keduniawian saja, untuk menikmati hiruk-pikuk, ya Bu, permainan dunia. Itu yang tidak boleh. Karena apa? Karena ada sisi lain yang harus kita perhatikan, yaitu sisi akhirat. Kita mengejar kebahagiaan dunia boleh, tapi kita juga harus tahu dan punya kewajiban untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Kalau dunia saja, maka kehidupan kita akan pincang dan pada akhirnya kita akan celaka. Hubbud dunya wa tarakul akhirah. Mencintai dunia tapi melupakan akhirat. Jalan-jalan di mall boleh, menyaksikan pertunjukan boleh, bertamasya boleh, kemana-mana boleh, tapi jangan lupakan urusan akhirat. Jangan sampai kita menyaksikan pertunjukan dunia, jalan-jalan, shopping, tamasya, tapi sholat ditinggal, ibadah ditinggal, baca Al-Quran ditinggal, ada kajian-kajian ditinggal. Betul, melupakan urusan akhirat, mengejar urusan dunia. Maka kata baginda apa tadi? Ya. Maka natil akhirah hamad ja'alallahu inahu fi qalbi. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka kata baginda akan dijadikan hatinya oleh Allah, yaitu kaya. Dicukupkan kebutuhan hidupnya oleh Allah,
tujuan. Tapi sebaliknya, kalau dunia yang jadi tujuan kita, menikmati dunia semua habis waktu kita, maka janji baginda makana di dunia hamad ja'allahu fitrahu fi qalbihi, maka Allah jadikan hatinya menjadi miskin dan kebutuhan hidupnya tidak akan tercukupi. Allah tidak akan mudahkan segala urusannya dan dunia akan semakin jauh, dikejar akan semakin jauh bagaikan bayang-bayang. Bayang-bayang badan kita. Kalau ada bayang-bayang badan kita, bukan ada di sana, kita pengen itu jauh lagi, betul? Geser lagi. Bagaikan mengejar bayang-bayang. Inilah ibu-ibu perilaku buruk yang pertama umat akhir zaman. Ya, hubbu dunya wa tarakal akhirah, mencintai dunia meninggalkan akhirat. Ada yang bertanya, Bu Ustaz, apa sebabnya Ustaz urusan dunia itu banyak penggemarnya? Betul. Urusan dunia itu banyak penggemarnya Ustaz, urusan neraka itu banyak penggemarnya. Tapi kenapa Ustaz urusan akhirat itu sedikit penggemarnya, sedikit pengikutnya? Urusan surga itu sedikit penggemarnya, sedikit pengikutnya. Maka kelak di akhirat, kata baginda, neraka itu banyak penghuninya, sedangkan surga itu sedikit penghuninya. Mengapa Ustaz? Maka jawabannya, kalau ibu bertanya begitu, jawabannya adalah sabda Rasulullah, "Hufatil jannah bil makari wa hufatin nar bisahwat." Mengapa kalau urusan dunia banyak penggemarnya, banyak pengikutnya? Dan mengapa pula kalau urusan akhirat sedikit penggemarnya, sedikit pengikutnya? Kata baginda, "Hufatil jannah bil makari wa hufatin nar bisahwat." Karena surga itu dihiasi oleh sesuatu yang tidak menarik. Urusan akhirat itu dihiasi dengan sesuatu yang tidak menarik, enggak mempesona, enggak indah. Contoh, ibu sekarang lagi mengaji, kita lagi memenuhi kebutuhan akhirat. Bu, bagaimana rasanya dari ibu mau berangkat ke masjid sampai di masjid? Ustaz, kalau ngikutin repot terus di rumah, betul? Ini belum selesai. Ustaz, mau berangkat ngaji, ada yang ngajakin pergi, begitu. Kalau nggak kuat, ditinggal itu pengajian. Ustaz, sudah nyampe di masjid, duduk, hawanya ngantuk terus, Ustaz. Betul? Maka ada julukan teror, nempel, rasanya beda. Hawanya, bawaannya untuk akhirat, untuk surga itu, hawanya malas, bawaannya malas, gak ada yang menarik. Ditambah lagi lihat ustaznya, Masya Allah. Betul. Jadi kalau ibu bertanya mengapa kalau urusan dunia itu banyak pengikutnya, banyak penggemarnya, salah satunya karena batinar bisyahwat, sedangkan urusan keduniawian, urusan neraka bisyahwat, dihiasi dengan syahwat, dengan keindahan, dengan pesona, sesuatu yang menarik, sehingga banyak pengikutnya, banyak penggemarnya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, kira-kira banyakkan mana orang di mall sama di masjid sholat berjamaah? Di mall. Kalau mau kecampur Pak, orang Kristen juga. Ini kata banyak campur. Jadi banyak. Tapi levelnya banyak juga orang Islam. Di hiburan ibu, di hiburan baik di pantai atau di hiburan mana saja, kira-kira banyakkan mana orang di hiburan sama di majelis taklim? Di hiburan.
urusan dunia itu banyak penggemarnya, urusan akhirat sedikit penggemarnya, dan wajarlah di akhirat nanti surga itu sedikit penghuninya dan neraka itu banyak penghuninya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, perilaku buruk umat akhir zaman. Hubbud dunya wa tarakal akhirah. Perilaku buruk umat akhir zaman yang kedua yaitu hubbud dunya wa tarakal yaumul hisab. Hubbud dunya wa tarakal hubbul mal wa tarakal yaumul hisab. Mencintai harta, hubbul mal, mencintai harta, wa tarakal yaumul hisab, melupakan hari hisab, hari perhitungan. Maknanya bagaimana Ustaz? Hubbul mal wa tarakal yaumul hisab, mencintai harta, melupakan hari perhitungan, hari hisab. Ibu-ibu jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harta dikejar terus, dicari terus, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Betul? Harta dicari terus, tidak kenal, tidak lelah, dikejar. Ada peribahasa siang dijadikan malam, malam dijadikan siang untuk mengejar harta. Tidak kenal halal dan haram, mana yang halal, mana yang haram, karena tujuannya ingin banyak harta, imannya tipis, jadi tidak kenal. Di dalam mencari harta, berikhtiar harta itu, berusaha itu, tidak kenal yang namanya halal. Yang penting dapat banyak, yang penting dapat banyak. Masa bodoh dengan halal dan haram, masa bodoh dengan orang lain yang dizalimi oleh kita akibat dari nafsu. Berkomunikasi kita, bergaul kita dengan mencari harta. Ya. Makanya banyak orang yang tersesat karena harta, karena mencari harta. Dan Rasulullah juga sangat mengkhawatirkan terhadap umat akhir zaman ini. Yang paling Rasulullah khawatirkan adalah tentang harta, umatnya yang berkaitan tentang harta. Betul ya? Jadi mencari harta siang malam, tidak tahu aturan, tidak kenal halal dan haram, yang penting banyak, sudah terkumpul, masukkan ke rekening bank. Banyak rekening banknya. Yang hobinya membangun kontrakan sebagai investasi. Kontrakan berbaris dan berderet. Ada yang punya sawah, ada yang punya empang, ada yang punya investasi lain, tanah dan lain sebagainya. Tidak mempermasalahkan halal dan haram. Lupa akan akhiratnya. Hubbul mal wa tarakal yaumul hisab, mencintai harta tapi lupa kelak ada yaumul hisab, ada hari perhitungan. Nanti di hadapan Allah kelak yang paling lama dihisab oleh Allah adalah orang yang banyak harta. Yang paling lama dihisab oleh Allah adalah orang yang paling banyak hartanya. Mengapa lama Ustaz? Karena hisabnya macam-macam. Pertanyaannya nanti kelak orang yang banyak hartanya di yaumul hisab, dari mana ini asal usul datangnya harta? Betul? Dari mana asal usul datangnya harta? Halal apa haram? Ya Bu, sama Allah dihisab. Kemudian untuk apa harta yang banyak itu dibelanjakan ketika di dunia? Dipertanyakan oleh Allah. Makanya hisab yang paling lama adalah orang yang memiliki banyak harta, apalagi hartanya itu bercampur dengan harta-harta yang haram.
Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Al-Ghazali? Nabi dan Rasul yang paling lama dihisabnya dan paling belakang masuk surganya ini Nabi dan Rasul. Jadi ada seorang Nabi dan Rasul kelak di akhirat dihisab yang paling lama dan masuk surganya paling terakhir. Siapa kata sahabat? Siapa dia? Ya wahai Rasulullah, dialah Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman banyak harta. Kemudian kata baginda, waktu sedang kumpul begitu, selain Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Sulaiman, siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab sambil tersenyum, sahabatku Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Ada apa dengan beliau Abdurrahman bin Auf? Masuk hisabnya lama dan masuk surganya terakhir di antara para sahabat-sahabat Rasulullah. Kata baginda, kata Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perilaku buruk umat akhir zaman yang kedua adalah hubul mal wa tarkal yaumul hisab, mencintai harta tapi meninggalkan, lupa akan kelak ada pertanggungjawaban di akhir. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku buruk yang ketiga umat akhir zaman adalah hubbud dar wa tarakal masjid. Hubbud dar wa tarakal masjid, mencintai rumah dan melupakan masjid. Ibu sudah kebayang apa isinya? Apa tujuannya? Mencintai rumah, melupakan masjid. Ibu, kata baginda, salah satu ciri-ciri akhir zaman adalah bangunan rumah dan bangunan masjid itu sama-sama megah. Betul Ibu? Sama-sama megah. Bangunan tempat tinggal kita, rumah dengan masjid itu sama-sama berjuang, berusaha untuk membangun rumah megah, juga berusaha untuk membangun tempat ibadah yang namanya masjid megah. Tapi sayang, setelah jadi kalah masjid. Rumah megah, perabotannya serba mewah, lengkap, sehingga kita betah di rumah. Ingin apa saja ada. Betul. Kebutuhan hidup sudah terpenuhi, di kulkas sudah penuh, hidangan enak-enak, hiburan banyak. Betul. AC-nya membuat nyaman. Membuatnya nyaman. Ketika terdengar Ustaz Nasir azan di Masjid Nurul Huda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedengar. Ibu pasti ya? Nggak kedengar. Karena apa? Karena saking nyamannya tinggal di rumah yang serba lengkap, mewah, enak, membuat nyaman penghuninya. Sudah rumahnya besar, komplit perabotannya, kebutuhannya terpenuhi, dari hiburan sampai makanan ada. Wa tarawkal masjid, lupa akan masjid. Azan DKM Nurul Huda azan enggak kedengaran. Sampai qomat pun enggak kedengaran. Pada akhirnya jangankan sholat berjamaah di masjid, di rumah pun hampir-hampir tidak sholat. Karena apa Ustaz? Sinetron lagi rame Ustaz. Betul. Sinetron lagi rame. Bu, tidak ada dusta di antara kita. Kalau kan bagus di masjid, bagus di rumah Pak. Sholatnya. Ibu, belum ada sesi pertanyaan, Ibu sudah bertanya. Ya Pak, ya. Jadi lupa tuh dengan azan, lupa, nggak dengar qomat. Jangankan sholat berjamaah di masjid pun, di
di masjid. Tapi kalau ibu pengen di masjid sama bapak-bapak, ambillah waktu-waktu maghrib, isya dan subuh bareng gandengan sama bapak ke masjid. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perilaku buruk umat akhir zaman yang ketiga adalah hubbu dar wa tarakal masjid, cinta kepada rumah tapi melupakan masjid. Inilah Bu, saya mau bertanya, kira-kira ada nggak yang begitu? Banyak Ibu ya? Emang tanda-tanda akhir zaman begitu? Banyak Pak, kalau semua pada keluar masjid ini penuh. Betul Ibu ya? Makanya ada Bu satu sindiran, susah-susahnya membangun masjid jadi, betul Bu? Kemudian sesusah-susahnya membuat burung batang, emang wajib harus ada di komplek ini burung batang. Dan dibangunlah, dibuatlah burung batang sebegitu bagus. Bu, burung masjid itu bagaikan burung batang, betul? Bagaikan burung batang. Pak RT umumin akan membuat burung batang untuk kebutuhan komplek kita. Yang bagus sekalian, jangan kalah sama komplek tetangga. Yang bagus burung batang, semuanya stainless bagus, bergotong royong, tumbang dan lain sebagainya. Semangat membuat burung batang. Sudah jadi, nggak ada yang mau ngisi duluan. Termasuk Pak RT yang tawarin Pak RT Ustaz aja, Ustaz juga nggak mau. Suruh ngisi burung batang. Sama nggak Bu kayak masjid? Bu, sama kayak masjid, susah-susah jadi payah semangat membangun masjid karena tanda-tanda akhir zaman. Nggak mau masjid kita kalah dengan masjid yang lain. Bangun megah, Bu, lantainya indah, bangunannya tinggi megah, Bu, tapi sudah jadi tidak ada yang mau ngisi. Inilah problemnya dan inilah tanda-tandanya akhir zaman. Masjid besar tapi tidak ada isi. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perilaku buruk umat akhir zaman yang keempat yaitu hubbul maksiyat wa tarakat taubah. Hubbul maksiyat wa tarakat taubah. Apa artinya Ustaz? Artinya mencintai kemaksiatan tapi melupakan taubat. Cinta kepada kemaksiatan tapi melupakan taubat. Hari-hari banyak diisi oleh keburukan-keburukan. Hari-harinya diisi dengan banyak kemaksiatan. Hari-harinya diisi dengan banyak dosa dan dosa, baik yang kecil ataupun yang besar. Tapi dia lupa untuk bertaubat. Na'udzubillah, menunda-nunda taubat. Kata Imam Hasan Al-Basri, salah satu